Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Pemirsa, terima kasih tetap bersama kami dalam acara Mutiara Ramadan, dan saya masih bersama dengan Ustazah Bunga Yayan. Kita hari ini berbincang tentang fidyah, tapi sebelumnya juga kita akan membahas tentang puasa. Nah, sebetulnya tadi kan kita berbicara tentang denda ya, denda atau kafarot yang sudah disampaikan oleh Ustazah Bunga Yayan. Jadi contohnya tadi adalah bahwa ketika ada mungkin pasangan yang khilaf begitu ya Bung ya, pada saat bulan Ramadan gitu, melakukan hubungan begitu, ternyata dendanya sangat luar biasa pemirsa. Selama 2 bulan berturut-turut itu harus berpuasa ya Bung ya. Nah, kita akan lanjutkan kembali tentang apa itu kafarot, kemudian nanti baru kita akan bertanya kepada Ustazah Bunga Yayan tentang syarat-syarat wajib puasa. Silakan ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi pemirsa, kalau kita bicara tadi tentang kafarot, kafarot itu semacam denda ya. Jadi denda yang konsekuensi yang harus dibayar ibaratnya karena sebab-sebab tertentu ya. Nah, salah satunya adalah orang yang berhubungan suami istri di siang hari Ramadan. Dan ini konsekuensinya itu dalam Al-Qur'an ada 3. Yang pertama bebasin budak. Tapi kalau sekarang nggak ada lagi ya. Oke. Yang kedua, kalau nggak ada berarti turun tuh. Puasa 2 bulan berturut-turut. Puasa 2 bulan. Nggak boleh ada jeda. Nah, ini berat banget. Tapi nggak boleh langsung loncat ke memberi ta'amul miskin. Sitina miskina. Jadi nggak boleh loncat langsung memberi makan orang miskin. Tapi yang kedua dulu, ujiannya harus coba dulu puasanya. Oke, itu semacam semacam kayak hukuman gitu ya. Jadi memang wajib untuk dibayar. Betul, gitu ya. Jadi puasa dulu 2 bulan berturut-turut. Kalau nggak kuat, baru dengan option ketiga, yaitu memberi sitina miskina, memberi 60 orang miskin makan. Itu untuk 1 pelaku. Nah, ini pelakunya berapa orang? 2. Berarti 120 orang miskin makan selama 1 hari itu. Tapi kan banyak 120 orang begitu. Jadi para pemirsa, mungkin kita menganggap itu hal yang banyak orang-orang menganggap itu hal yang remeh-temeh gitu. Jadi ini Bunga ingatkan sekali lagi untuk teman-teman yang mungkin pernah begitu. Karena Bunga pernah ditelepon sama nenek-nenek umur 75 tahun. Kebayang nggak 75? Dia bilang, Bunga, tadi dapat materi ceramah di masjid dari Bunga. Bunda mau tanya kafarohnya itu, bayarnya itu gimana? Bunga bilang, kafaroh apa Bu? Ini hubungan suami istri di siang hari Ramadan. Bunga langsung kaget, emang Bunda umurnya berapa? Dijawab 75. Bunga langsung 75. Iya nggak, tapi itu dulu gitu itu waktu pengantin baru. Ya Allah. Pengantin baru. Jadi karena iman ya, Bunga bilang orang-orang kalau ada iman itu cerita keajaiban ya, bagaimana orang itu mau berubah gitu. Jadi Bunga bilang, Bunda kalau puasa 2 bulan berturut-turut sanggup nggak gitu? Ya Bunda sama ayah nggak sanggup lagi 2 bulan katanya. Nah, udah beri makan 120 orang miskin makan, kata Bunga. Akhirnya itu udah sedekahin tuh 120 orang itu. Iya, dan lumayan kan hitungannya kan 1 mut ya. Makanan pokok gitu ya. Terus kalau ngasih nanti gimana? Nggak usah diomongin, kata Bunga. Masa Bunda ngomong? Kasih aja gitu ya. Nggak bisa. Bu, ini beras Bu. Karena ini gara-gara kami dulu. Nggak usah gitu. Jadi Bunga menyampaikan itu karena ini banyak pelanggaran tentang kafarot ya, kafarot ini gitu. Dan mungkin kebanyakan orang memang berpikir itu remeh Bunga. Sudahlah yang sudah-sudah gitu ya. Padahal itu ada konsekuensi di dalam Al-Qur'an. Harus dibayar, nggak bisa ini. Jadi kesucian bulan suci Ramadan itu ya, sebenarnya kan di situ disebutkan tentang bagaimana kita dalam bulan suci Ramadan itu kan ada aturan gitu ya. Bagaimana dia berpuasanya dari waktu subuh sampai waktu maghrib ya. Sehingga di malam hari sebenarnya bisa gitu. Di malam hari kan dihalalkan gitu kan. Cuma mungkin karena ketidaktahuan tadi ya Bunga ya. Betul, iya. Dan ini juga jadi pelajaran juga bagi orang tua, jangan nikahkan anak deket-deket Ramadan ya.
karena dia khawatirkan tidak bisa menahan hawa nafsu Iya, itu. iya. Apalagi Jadi mungkin memang tingkat keimanan juga masih sangat rendah. betul, gitu, dan ya. nggak paham, Iya. nggak paham. Jadi orang tua ikut dosa, iya, ikut dosa juga. Iya, iya, Ya, iya. Harusnya orang tua yang lebih paham itu dan juga tahu lah yang mana yang terbaik untuk anak, begitu ya Bunga ya. Iya, betul. Baik Bunga, kalau untuk syarat wajib berpuasa itu sendiri apa nggak? Ya, syarat wajib berpuasa sebenarnya ada beberapa ya. Yang pertama pasti wajib itu muslim, muslim ya. Jadi seseorang yang mengaku dirinya muslim itu wajib berpuasa. Wajib puasa. Iya. Kalau orang non muslim ya itu tidak wajib berpuasa. Ada pengecualian untuk yang murtad. Nah, jadi pemirsa, untuk yang murtad, 4 mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi menyebutkan tentang seseorang yang dari Islam pindah ke agama lain, berarti murtad, Iya. kemudian balik lagi ke Islam, dia harus mengkodok puasa seberapa lama dia Oke, non-muslim. berapa lama dia meninggalkan Iya, Islam gitu Islam. ya? Jadi misalnya dia murtad nih 7 tahun, berarti 7 kali Ramadan, Ti. Jadi dan itu sepakat gitu, ada kesepakatan para 4 mazhab dan itu jumlahnya ribuan gitu, ribuan ulama. Jadi tapi nggak boleh berpikir udah deh kalau gitu murtad aja gitu. Iya, iya, Maksudnya nggak usah balik-balik lagi, nggak bukan gitu. Tapi konsekuensinya itu ternyata disepakati ulama supaya orang-orang itu tidak mudah untuk pindah meninggalkan Islam gitu. Kemudian yang kedua nggak boleh juga mempermainkan agama gitu kan. Bolak-balik pindah gitu ya nggak ya? Kemudian yang ketiga kamu harus menunjukkan keimanan kamu. Kalau kamu memang mau balik lagi ke Islam, oke, kamu berapa tahun kamu jadi non muslim dan kamu harus qada itu puasanya seberapa lama kamu menjadi murtad itu. Dan mungkin begitu juga dengan ibadah yang lain juga ya kali nggak? Sholat apa itu kalau juga harus dikodok juga? sholat enggak. Oh enggak. Iya. Tapi kalau yang puasa memang benar-benar udah disebutkan 4 mazhab. Nah kemudian itu muslim ya. Yang kedua udah baligh. Baligh. Nah baligh ini maksudnya udah haid bagi perempuan dan mimpi basah laki-laki. Gimana pas di tengah Ramadan dia baru dapat haid. Nah berarti dia cuma menghitung seberapa lama dia haid itu, berarti kan dia udah mukhallaf, udah dapat beban. Nah, jadi dia menghitung berapa hari dia haid dan dia mengkodok puasanya pada saat di luar bulan Ramadan gitu. Nah kemudian bagaimana dengan asabi? Asabi itu anak-anak yang puasa. Apakah dia memang tidak wajib, tapi sah puasanya. Selagi dia tidak meninggalkan rukun. Iya, rukun itu kan pertama niat, yang kedua imsak. Imsak. Iya, jadi imsak itu maksudnya dia puasa menahan diri, nggak makan, nggak minum. Dari Subuh nyampe sampai maghrib, buka puasa maghrib gitu. Nah, kemudian yang ketiga, pada saat dia sudah balik berakal. Jadi orang gila nggak wajib puasa. Tapi ada pertanyaan nih. Tapi pura-pura gila wajib ya, Bang? Kalau dia gila, kemudian sadar, dia tidak perlu mengkodok puasanya pada saat dia gila. Nah ini mungkin kemudahan ya yang Allah berikan begitu ya. Jadi ada nggak orang gila sembuh? Ada. Jadi pada saat dia gila atau kehilangan akalnya, dia sakit itu kan. Pada saat dia masuk bulan suci Ramadan dia nggak puasa nih. Nah nanti kalau Allah beri kesembuhan dia nggak perlu mengkodok puasa pas yang lalu pada saat dia gila gitu ya. Kemudian kehilangan akal lagi satu lagi ya, pingsan Ti. Pingsan kalau mazhab Syafi'i pingsannya nggak boleh lewat dari 1 jam. Maksudnya pingsan yang nggak lama itu nggak membatalkan puasa. Tapi kalau pingsannya seharian dari pagi nyampe deket-deket buka ini udah batal puasanya. Iya. Nah kemudian bagaimana yang tidur dari subuh sampai maghrib? Karena katanya tidur lebih baik daripada. Padahal hadisnya lemah. Jadi kalau yang tidur dari dari subuh nyampe maghrib memang tidak membatalkan. Tetapi mengurangi nilai pahala itu nilai sendiri pahala. ya. Jadi ngapain tidur terus gitu kan ya? Tidak batalin enggak sih. Cuman tidur mulu gitu. Iya. Kalau tidur mulu otomatis udah nggak sholat ya nggak ya? Udah 5 waktu ketinggalan gitu kan. Terus yang keempat al-qadir. Al-qadir itu kayak gini nih. Dia mampu untuk berpuasa. Jadi ada orang yang tidak mampu berpuasa, nanti kita matching nih sama yang fidyah gitu kan. Ada orang yang tidak mampu berpuasa karena sebab-sebab tertentu. Jadi bedain antara orang yang boleh tidak puasa dengan orang yang memang tidak boleh puasa. Memang tidak boleh puasa. Kalau boleh tidak puasa, ini ada konsekuensinya tadi ya. Ada yang tidak boleh puasa. Siapa tuh? Wanita haid dan nifas. Memang mau dipaksa juga nggak bisa. Nggak boleh. Jadi ibu-ibu di rumah
Bunga ingetin, kalau seandainya Bunda haid, pastiin bening loh, bening pada saat mau mandi besar. Tapi kalau misalnya maaf ya kalau cara di fikih ini kan nggak ada malu nih kalau di fikih kita belajar, itu diusapin dulu Bu kemaluannya. Jadi dilihat Pakai kalau tisu gitu. pakai tisu atau pakai kapas. Kalau misalnya masih coklat, jangan maksa mandi, biar nggak bayar banyak katanya. Iya gitu. Mama Padahal gitu dia sih. puasanya batal. Batal. Karena apa? Karena orang haid dan nifas tidak boleh puasa. Bukan boleh Baik. tidak puasa gitu. Baik. Jadi gitu. Jadi yang dipastiin beningnya, bukan nengok maaf ya, nengok di celana dalam Atau di Tapi, pembalut itu nggak bisa. terkadang nggak Jadi harus keluar. dilihat di dalamnya Di dengan dalamnya. mengusap menggunakan kapas Tisu maupun atau tisu ya. Kalau bening Bunda silahkan ya, yang para akhwat ya, yang gadis-gadis ya. Kalau bening oke, silahkan mandi, berarti boleh puasa besok gitu. Oke, Tapi baik. jangan maksa. Jangan Kalau maksa, coklat masih juga harus puasa itu justru juga Iya. tidak dapat nilai Iya. pahala ya nggak ya? Taat kepada Allah, kata Allah tidak boleh puasa, dapat pahala juga. Pahala juga. Jadi betul. gitu. Makanya sebelum beramal harus punya ilmunya dulu Betul. ya nggak ya. Dan pemirsa nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan Ustazah Bunga Yayan, tapi kita akan jeda sejenak tetap bersama kami dalam acara Mutiara Ramadan.